15. Konsekuensi kesehatan tubuh 4. Telepon itu ternyata dari pembantu rumah. Tuan Leng, Nyonya sudah kembali. Basah kuyup dan seperti sedikit demam. Apakah Tuan Leng ingin datang dan melihat Nyonya? Leng Xicheng mendengarkan keseluruhan laporan itu sebelum menjawab dengan suara dalam, jika dia sakit, dia akan mencari seorang dokter. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Setelah menutup telepon, tampak suasana hati Leng Xicheng menjadi semakin buruk. Tangannya yang memegang ponsel itu sesaat mengerat sebelum kembali merenggang. Alisnya hampir sepenuhnya bertaut. Sekretaris Cheng sangat takut hingga tidak berani menoleh ke belakang atau bahkan mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya bisa mengepal setirnya rat-rat, seperti tidak ingin ditusuk jarum. Mobil itu pun melaju melintasi jalanan yang macet dan melaju semakin cepat. Sekretaris Cheng masih tidak berani bertanya Leng Xicheng ingin pergi kemana. Lampu-lampu jalanan satu demi persatu memantulkan cahaya di wajah Leng Xicheng yang kesal. Ia memandang sekilas ke jendela mobil, kemudian perlahan-lahan melepaskan tangannya yang kembali mengepal. Pergi ke Villa Xishan. Ketika Gu Qingqing kembali ke villa, hari sudah pagi. Begitu mobil itu diparkir, pembantu membukakan pintu untuknya dengan saksama. Namun, Gu Qingqing menutup pintu mobil itu sendiri sebelum berjalan masuk. Pembantu memberi hormat sopan, Nyonya. Gu Qingqing menundukkan kepala dan mengganti sepatunya, lalu menjawab singkat, ya. Baru saja masuk teras dan di bawah cahaya, pembantu melihat Gu Qingqing basah kuyup oleh hujan. Pakaiannya yang tipis menempel di tubuhnya dan rambut hitamnya meneteskan air. Karena kaget, pembantu itu pun segera bergegas. Saya ambilkan handuk. Apa Anda memerlukan obat flu? Tidak perlu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Dengan tubuh yang masih basah kuyup, Gu Qingqing mengenakan sandal lalu menaiki tangga dan keluar dari lantai yang berair. Ia membuka pintu kamarnya dan ruangan itu begitu dingin. Ia mengeluarkan ponsel untuk mengisi daya dan ketika baru saja dihidupkan, sebuah pesan teks masuk datang dari ibunya. Nak, ibu telah menerima 300.000 RMB dari suamimu. Kakakmu baik-baik saja. Kamu harus berterima kasih pada suamimu itu. Kalian berdua harus baik-baik. Kamu tidak boleh membuatnya marah, harus melayaninya dengan baik, dan yang paling penting kamu tidak boleh menceraikannya. Kamu mengerti? Gu Qingqing melihat pesan teks itu selama beberapa detik dan tidak membalasnya. Ia malah beralih ke kamar mandi. Di bawah pancuran selama setengah jam, ia membiarkan air panas mengguyur kulit dan pipinya hingga semua memerah. Seolah-olah, ia ingin sekalian membasuh debu dari tubuh dan hatinya. Selesai mengeringkan rambutnya, Gu Qingqing melemparkan tubuhnya ke ranjang dan memeluk bantal lembut. Ia tidak tahu apakah demam ini diakibatkan oleh hujan atau karena terlalu intens bersetubuh dengan Leng Xicheng hingga ia kelelahan secara fisik dan mental. Ibu dan kakak mengira hubunganku dengan Leng Xicheng baik dan tentram. Hanya Tuhan yang tahu hari-hari seperti apa yang aku lewati setiap hari. Pekiknya dalam hati. Ini bukan rumah orang tua Leng Xicheng, juga bukan apartemen tinggal Leng Xicheng yang biasa. Melainkan, hanyalah istana Leng, tempat Gu Qingqing tinggal sendirian. Sejak dinikahi Leng Xicheng 3 tahun yang lalu, ia hanya diperbolehkan pergi ke sekolah. Selebihnya, ia ditahan sendirian di villa ini. Kecuali untuk agenda khusus, Leng Xicheng hanya datang ke sini sebulan sekali. Selain Gu Qingqing dan pembantu, kamar-kamar di villa itu kosong. Persis seperti hatinya yang kosong. Untuk menjadi istri Leng Xicheng, Gu Qingqing berusaha mendalami keahlian memasak, etiket sosial, dansa ballroom, dan bermain piano. Mengetahui Leng Xicheng suka mencicipi anggur dan juga suka membuat teh, ia turut belajar mencicipi anggur dan membuat teh. Namun, semua usaha Gu Qingqing sedikit demi sedikit memudar secara bertahap begitu ia mendengar berbagai macam gosip skandal tentang Leng Xicheng. Belum lagi, sikap dingin pria itu tiap menghabiskan malam sebulan sekali bersamanya. Gu Qingqing membalik badan dan tidak mau bergerak lagi. Tak peduli berapa besar jumlah uang yang diminta ibunya, atau betapa besar masalah kakaknya yang harus diselesaikan setiap kali, Gu Qingqing lah yang harus membayar harganya. Karena ia tidak punya uang, ia hanya bisa membayar dengan tubuhnya. 16 Konsekuensi kesehatan tubuh 5. Jika bukan karena telah menghabiskan uang untuk membayar Gu Qingqing, dengan kepribadian Leng Xicheng yang seperti itu, ia tidak akan repot-repot menyentuh Gu Qingqing meski hanya sejari. Perut Gu Qingqing sedikit sakit. Mungkin, karena ia telah meminum obat.
Jika ia beruntung, Leng Xicheng hanya akan datang sekali setiap bulan dan Gu Qingqing juga bisa dipastikan akan merasa tidak nyaman hanya sekali. Gu Qingqing tidak mau menanyakan urusan pribadi Leng Xicheng dan memilih untuk mengabaikan gosip skandal. Melayani Leng Xicheng dengan baik setiap kali ia datang adalah hal yang memang harus dilakukan Gu Qingqing. Mungkin karena terlalu lelah, Gu Qingqing bahkan tidak tahu sejak kapan ia tertidur dengan tenang. Tiba-tiba, Gu Qingqing merasa seseorang menyentuh dahinya. Ditatap oleh sepasang mata yang cemas dan kompleks, Gu Qingqing serasa tenggelam dalam tatapan orang di sampingnya. Seolah-olah, ia telah jatuh ke pelukan yang hangat dan tidak asing. Apakah ini Leng Xicheng? Jika benar dia, akankah dia sebaik ini? Batinnya, meski hanya dalam mimpi, Gu Qingqing tetap tidak akan bisa mempercayai betapa konyolnya imajinasi ini. Mereka telah menikah selama 3 tahun. Namun, waktu yang mereka habiskan bisa dihitung dengan jari. Di setiap waktu yang telah disepakati, Leng Xicheng akan datang dan ia juga akan segera pergi setelah meniduri Gu Qingqing. Bahkan jika Leng Xicheng tidak bisa pergi, ia tidak akan pernah tidur sekamar dengan Gu Qingqing dan lebih memilih untuk tidur di ruang buku. Memang benar kata orang-orang di luar sana. Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing tanpa gaun pernikahan, tanpa cincin berlian, tanpa upacara pernikahan, dan tanpa bulan madu. Bahkan, satu-satunya foto pernikahan yang mereka miliki ialah saat mereka bertemu untuk mendaftar ke Biro Urusan Sipil. Setelah mendapatkan izin pernikahan, barulah mereka mengambil foto. Foto itu juga menjadi satu-satunya foto yang diambil mereka berdua. Gu Qingqing tidak akan pernah lupa. Ketika Leng Xicheng melamarnya, ia tampil acuh tak acuh. Gu Qingqing tidak akan lupa bagaimana ia telah menghabiskan apa yang disebut kehidupan perkawinan selama 3 tahun mereka menikah. Mungkin, mereka seharusnya tidak menikah dan bahkan tidak perlu bertemu sama sekali. Semua yang ada di antara mereka berawal dari kesalahan. Gu Qingqing tidak bisa tidur nyenyak. Seperti jatuh di sungai, terus muncul dan tenggelam di hempas arus sungai. Gu Qingqing terus bangun dan tidur dengan tak tenang. Jelas ia jatuh ke sungai, tetapi ia merasa kering seperti akan tersedak. Ketika nyaris tenggelam, ia akan berjuang seolah-olah ia benar-benar memiliki sepotong kayu apung di tangannya. Lagi pula, kayu apungnya sangat kuat dan sangat kokoh. Hangat, bahkan, Gu Qingqing terus memegangi tubuh itu dengan erat, seolah memegang kesempatan terakhir. Berbalut kimono, Leng Xicheng terbaring rata di tempat tidur. Ketika Gu Qingqing merentangkan tangan, Leng Xicheng sedikit membeku dan mencoba mendorongnya. Leng Xicheng mengulurkan tangan dan jari-jarinya, menyapu baju tidur Gu Qingqing dengan ringan hingga memperlihat bahunya yang mulus. Leng Xicheng tampaknya terkejut dan segera membenahi baju tidur itu. Ia sedikit mengernyit. Meski hanya ujung jarinya yang bersentuhan, suhu tubuh Leng Xicheng sepertinya naik beberapa derajat lebih tinggi dari biasanya. Ada pengontrol suhu di ruangan itu dan cuacanya sedang tidak dingin sekarang. Akan tetapi, Gu Qingqing hanya mengenakan selendang baju tidur sutra tipis dan perutnya hanya ditutupi selimut tipis. Rok suspender yang dikenakannya sebatas 3 inci di bawah pantat, mengekspos 2 kaki putih panjang. Terpapar pula bahu dan dada berkulit putih. Ditambah lagi, Gu Qingqing baru saja mandi dan rambutnya belum terlalu kering. Berbaring di tempat tidur seperti itu, aneh jika ia tidak demam. Leng Xicheng hendak mendorong Gu Qingqing dan menutupinya dengan selimut. Namun, tangan Gu Qingqing bergerak dalam tidurnya, seperti merasakan sesuatu. Tubuh Gu Qingqing yang dibalut pakaian sangat minim kemudian membungkuk dan menekan erat pada Leng Xicheng yang berada di sampingnya. Sesaat, posisi itu menggoda pikiran Leng Xicheng. Selanjutnya bab 17. Konsekuensi kesehatan tubuh 6.